Kembali lagi di pembelajaran kelas 6 SD. Kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Adapun kegiatan pembelajaran pada subtema 3, pembelajaran 3 ini diantaranya menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara, menentukan gagasan utama pada setiap paragraf, dan menyampaikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Adapun sikap yang diharapkan diantaranya rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif. Pengetahuan diantaranya pelaksanaan tanggung jawab gagasan utama pada setiap paragraf dan upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera, serta keterampilan berdiskusi, bercerita, serta melakukan wawancara. Adapun tujuan pembelajaran 3 ini diantaranya yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menemukan informasi penting, siswa mampu menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dalam kegiatan membuat clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera, siswa dapat membuat clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera dengan tepat. Adapun materi pembelajaran hari ini diantaranya yang pertama, gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Yang kedua, dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketiga adalah upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Udin dan ayahnya di kantor Samsat? Apakah ayah Udin telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara? Berikut dijelaskan. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu, artinya ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, ayah Udin bisa dikatakan telah melakukan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban seperti ayah Udin? Apa dampak yang akan ditimbulkan? Untuk menjawab hal tersebut, maka mari anak-anak baca teks non-fiksi yang berjudul Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab. Teks non-fiksi ini dapat anak-anak baca pada buku siswa anak-anak masing-masing. Teks ini berisi 6 paragraf yang di dalamnya terdapat informasi penting tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Kemudian, tuliskan hasil temuanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Menentukan gagasan utama dan informasi penting dari bacaan. Pada paragraf kedua, gagasan utamanya contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, informasi penting dari paragraf kedua, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Gagasan utama paragraf ketiga, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, informasi pentingnya pada paragraf ketiga, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya negara. Paragraf keempat memiliki gagasan utama bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Jadi, informasi penting paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa yang berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa.
Gagasan utama paragraf ke-5, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Gagasan utama paragraf ke-6, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi, informasi penting pada paragraf ke-6, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Selanjutnya, diskusikanlah bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel seperti berikut. Jika sudah, mari kita bahas bersama. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara seperti contohnya saling membina kerukunan di antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tanggung jawab ini, tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara selanjutnya mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan dari sikap ini adalah ciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah sumber daya alam akan menjadi lebih terjaga. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Jadi dampak yang akan ditimbulkan adalah sumber daya alam akan menjadi lebih terjaga. Selanjutnya, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan UUD 1445. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ayo renungkan. Upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan kehidupan kebangsaan dan yang sejahtera? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom seperti berikut dan kemudian tunjukkan hasilnya pada gurumu. Untuk tugas anak-anak, bersama dengan orang tua, buatlah clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tuamu dalam memilih gambar, artikel, dan berita yang akan kamu ambil dalam majalah, koran, dan lain sebagainya. Kumpulkan clipping yang telah kamu buat pada gurumu untuk mendapat nilai. Demikian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.